Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Nah, ini biasanya nih di bulan-bulan begini, ini kita harus cari tanggal nih pemirsa. Untuk kita liburan bareng, kita harus healing pemirsa. Bicara soal liburan, ini selalu dekat dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah travel agent. Ini saya yakin nih pemirsa juga sama nih dengan saya nih, ketika kita ingin liburan, ini pasti kita akan lama untuk mencari travel agentnya atau cari kemana nih tempat-tempat yang paling menarik gitu ya pemirsa ya. Nah, biasanya cutinya cuma 5 hari, tetapi cari travel agentnya itu bisa sampai sebulan ya pemirsa ya. Lalu sudah sebulan mencari travel agentnya, tapi ternyata kita menemukannya travel agent yang bodong. Wah, ini sih kisahnya tragis banget ya pemirsa ya. Bukannya healing, malah jadi hilang. Hilang waktu, hilang uang, hilang tenaga. Dan bahkan kalau pasangan kita marah, kita bisa kehilangan keharmonisan dalam keluarga atau dalam hubungan ya pemirsa. Untuk itu, di episode layanan Jakarta On TV kali ini, kita akan memberikan tips and trick kepada pemirsa semua agar terhindar dari travel agent bodong bersama dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia, Astindo. Ketua Bidang Humas DPP Astindo, Madeline Sofi. Halo Mbak Eli, apa kabar? Baik. Gimana Mas Aldi? Baik? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Mbak Eli. Saya sudah siap nih untuk diajak liburan bersama dengan Mbak Eli dan teman-teman Astindo. Kayaknya Labuan Bajo seru juga tuh Mbak Eli. Mbak Eli, bicara mengenai liburan, ini selalu dekat nih dengan travel agent. Dan hari ini, saya dan pemirsa di Jakarta On TV ini mau nih untuk diberikan tips and trick agar terhindar dari para travel agent bodong. Ini penting banget nih Mbak Eli nih. Setuju ya? Namun sebelum itu, kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo pemirsa layanan Jakarta On TV, saya Madeline Sofi, Kabid Humas DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Mbak Eli, sebagai seseorang yang memiliki passion di bidang pariwisata, apa nih yang melatar belakangi Mbak Eli begitu mencintai dunia pariwisata dan bahkan memulai berbisnis di dalamnya? Oh iya Mas Aldi, buat saya pariwisata itu sesuatu yang sangat dinamis gitu. Dia tuh bergerak terus, seru gitu ya. Dan apa yang terjadi saat ini di kota ini atau di negara ini, itu nggak akan terjadi lagi besoknya. Gitu. Jadi semua tuh selalu bergerak. Musim berganti musim itu ada saja yang bergerak. Dan kalaupun ada bencana nih Mas Aldi ya, kayak resesi atau ya problem bencana alam atau apa, itu juga bukan membuat pariwisata itu malah jadi drop, tapi kadang-kadang malah bisa tercipta aktivitas yang baru. Ini uniknya. Itu yang kedua ya, saya suka melihat keindahan dunia gitu. Saya tuh suka ketemu banyak orang dan belajar banyak budaya. Dan bisnis pariwisata sendiri itu melibatkan banyak sekali orang ya, melibatkan banyak sekali bidang, mulai dari transportasi, perhotelan, pemandu, souvenir, UMKM, dan banyak. Dan buat saya itu adalah sesuatu yang luxe atau mewah gitu. Jadi apa salahnya sih
saya bisa menikmati aktivitas yang menyenangkan, yang mewah, sekaligus saya berbisnis di dalamnya. Jadi gitu Mas Aldi. Tentunya nggak ada salahnya Mbak Eli. Bahkan saya ingin masuk ke dunia pariwisata juga nih Mbak Eli nih. Karena tadi melihat penjelasan dari Mbak Eli benar juga ya, bahwa kalau kita bekerja di dunia pariwisata nih, kita akan selalu merasakan atau ikut dalam aktivitas yang menyenangkan. Kayak tiap hari Mbak Eli nih healing nih. Lalu Mbak Eli, sebenarnya apa nih hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang ingin memulai bisnis travel agent Mbak Eli? Ini menarik ya, karena kita harus tahu dulu travel agent itu apa. Kan travel agent itu kan produknya servis dan jasa layanan gitu. Terus kita memang harus pertama-tama ini membangun brand. Istilahnya kan orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus tentunya memperkenalkan diri sendiri dulu, usaha kita sendiri dulu. Nah, kalau orang sudah tahu brand kita, gimana caranya orang itu mau membeli produk dari kita, dari travel agent kita gitu ya. Tentunya supaya orang mau membeli dan membeli dengan rasa percaya ya, karena orang tuh mau beli karena dasarnya kan rasa percaya. Dan rasa percaya itu kan akibatnya orang itu akan merasa aman untuk membeli gitu. Dan rasa aman ini bisa kalau kita sebagai travel agent memiliki legalitas. Nah, itu penting. Jadi yang pertama ya yang mesti dipikirkan adalah legalitas ya, karena dengan legalitas kita bisa membuka rekening bank. Kemudian kita bisa ikutan campaign di marketplace, mau online atau offline ya, kita bisa semua. Dan yang kedua, kita mesti punya produk niche. Karena hari ini setelah pandemi ya, wisatawan itu sudah kebagi-bagi segmen pasarnya. Sudah jelas dan mudah dicari dengan adanya sosial media. Jadi kita bisa pilih mau fokus di penjelajah alam, atau wisata budaya, atau wisata kuliner, bahkan wisata voluntary gitu ya, kita bisa buat itu. Nah, kalau sudah ketemu niche-nya, kita mulai membangun jaring dengan rekanan local agent, tour operator di destinasi wisata, kemudian membangun relasi juga dengan penerbangan, dengan hotel, dengan guide. Ini semua memang butuh waktu, tapi bisa jalan secara paralel. Dan jangan lupa untuk masuk ke dalam asosiasi yang dapat membantu travel agent berkembang dan memberi perlindungan. Menarik sekali Mbak Eli, termasuk terkait dengan asosiasi nih, saya akan dalami lagi nih Mbak Eli. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, boleh ya Mbak Eli ya? Oke, ya. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Travel Agent Indonesia, DPP Astindo, Madeline Sophie. Mbak Eli, sebagai sarana edukasi publik, apa nih yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo? Silakan Mbak Eli. Ya, terima kasih Mas Aldi. Ya, Asosiasi Travel Agent Indonesia ini kami ada di seluruh Indonesia. Yang jelas kami sudah ada di 27 provinsi dan tugas kami sebagai asosiasi adalah memberikan edukasi kepada publik mengenai apa itu travel agent, bagaimana cara kerjanya. Kemudian juga kami memberikan edukasi juga kepada travel agent, bagaimana supaya bisa memberikan layanan yang terbaik secara profesional dan mendukung bisnis di lokal. Baik, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Eli adalah contohnya terkait dengan travel agent bodong. Lalu apa nih wejangan, tips and trick yang Mbak Eli bisa sampaikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV agar kita semua ini bisa terhindar dari travel agent bodong yang selalu bikin kita jadi zonk nih Mbak Eli? Ya, Mas Adi, saat ini memang kami sedang gencar mengkampanyekan mengenai cara menjadi smart customer atau smart traveler. Jadi kita ingin berbagi tips ya, kita sampaikan ini juga di campaign-campaign kita, di sosial media juga kami sebarkan supaya customer atau traveler itu tidak tertipu ya, jangan sampai kejadian seperti ini lagi. Beberapa tips yang bisa kita sampaikan ya buat calon wisatawan atau calon pelanggan adalah yang pertama, jangan mudah tergoda oleh open trip murah, gitu ya. Yang kedua, cek dulu legalitas travel agent tersebut.
Yang ketiga, cek harga dengan travel agent yang lain atau travel agent yang sudah jelas gitu ya. Kalau misalnya harganya itu kayak jauh gitu ya, Mas Aldi kan tahu ini misalnya, aduh ini kok tinggi, ini rendah sekali gitu, ya itu patut dicurigai karena tapi kita cross checknya apple to apple ya, jangan cross check apple to apple gitu. Kemudian waktu kita melakukan pembayaran, waktu customer melakukan pembayaran, itu apakah membayar ke rekening perusahaan. Nah ini kemudian juga kita bisa lihat review ya, hari gini mudah kita bisa lihat review di sosial media atau di media-media yang lainnya gitu. Dan yang terakhir kita boleh juga minta rekomendasi dari teman-teman atau relasi yang memang kita percaya. Ya jadi buat calon wisatawan dan teman-teman di seluruh Indonesia, belilah produk wisata melalui travel agent yang resmi di seluruh Indonesia itu ada ya. Dan catatan nih, kalau travel agent itu anggota Astindo, yang pasti punya legalitas. Luar biasa Mbak Eli, kita memang harus selalu memilih travel agent yang sudah memiliki perizinan secara lengkap. Setuju ya pemirsa? Mbak Eli, kita sekarang sudah bisa terhindar nih dari para travel agent bodong berkat wejangan dan juga tips and trick dari Mbak Eli. Saatnya kita segera liburan Mbak Eli. Ini jiwa-jiwa liburan saya, jiwa-jiwa traveling saya tiba-tiba langsung bangkit nih Mbak Eli nih. Pemirsa juga ya. Lalu Mbak Eli, kita mau dong dikasih bocoran nih tempat wisata yang bagus, yang mewah dan murah di Indonesia. Ini kira-kira tempatnya di mana nih Mbak Eli nih? Oh iya, ya Mas Aldi, ini saya jadi ingat kata-kata Ibu Nia Niscaya dari Kemenparekraf ya, melaku-melaku cedak gitu. Jadi jalan-jalan deket, murah, nggak banyak waktu terbuang, tapi keren gitu. Kebetulan karena saya posisi ada di Jakarta, itu saya nggak perlu repot-repot pergi jauh ya mungkin ke Bali atau Labuan Bajo, atau saya cukup ke Pulau Seribu aja. Tapi itu keren banget dan sudah pernah belum ke Pulau Seribu, itu keren banget. Kemudian kalau saya mau trekking, saya juga nggak perlu tuh jauh-jauh ke Lombok, ke Rinjani atau kemana, cukup ke Sentul itu udah banyak banget air terjun ya, dan kita bisa trekking, bisa running trail gitu. Jadi banyak. Jadi Anda pastikan saja Anda posisi di mana, dan ini Indonesia tuh kaya banget. Mungkin boleh saya kasih tips ya. Kenapa Indonesia kaya sebagai destinasi? Karena Indonesia berada di dalam World Coral Triangle, di mana coral dunia itu numpuk blek di Indonesia, dan juga kita ada di dalam Ring of Fire, di mana subur dan indah banget. So di Indonesia di mana aja keren. Kita kembali setelah yang satu ini. Pada suatu hari, Kancil dan Kera berjalan melewati lahan Pak Tani. Ayo Kancil, kita ambil mentimun dan pisang. Ayo Kera, tapi kita minta izin dulu ya. Loh, kita curi saja. Jangan Kera, berdasarkan pengalamanku, mencuri akan mendatangkan masalah. Kalau gitu, kamu saja yang memintakan izin untukku. Kancil pun menolak, meminta Kera untuk mengurus izin sendiri. Setelah Kancil mendapatkan izin dari Pak Tani, Kera pun sadar kalau meminta izin itu lebih baik dan urus izin sendiri itu mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa bentuk karakter bangsa Indonesia. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta on TV, dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Travel Agent Indonesia DPP Astindo, Madeline Sophie. Mbak Eli, kita lanjut lagi nih. Namun di segmen ini saya ingin bertanya mengenai hal yang lain lagi nih Mbak Eli, yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana Mbak Eli melihat penyelenggaraan pelayanan publik saat ini, khususnya pelayanan perizinan dan non-perizinan di Jakarta?
Mas Aldi, baru aja kebenaran saya mengurus izin di mall pelayanan publik. Itu keren banget dan saya amazed banget. Saya tuh nggak nyangka kalau kantor layanan publik itu sebegitu bersihnya dan sebegitu kerennya. Ini kayak mall. Bahkan ada tempat buat main anak-anak kecil gitu ya. Dan itu bersih, saya nggak takut gitu. Dan senyum di mana-mana gitu ya. Servis layanannya luar biasa. Dan tadinya waktu saya pergi ke sana nih Mas Aldi, saya pikir tuh saya bakalan ngurus tuh dokumennya macam-macam. Kemudian saya kan harus ngurusin TDUP, TDP gitu kan. Dan setelah saya dibantu oleh petugas yang ada di situ, itu nggak sampai 10 menit. Dan izin travel agent itu ternyata cukup NIB sebagai pengganti TDUP dan TDP. Waduh, saya amazed banget deh, keren. Top banget Mas Aldi. Terima kasih Mbak Eli. Apresiasi diberikan kepada Mbak Eli dan warga Jakarta lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Wah. Mbak Eli, lalu apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Astindo untuk kemajuan travel agent di Indonesia? Silakan Mbak Eli. Iya Mas Aldi, ya sebagai asosiasi travel agent kami harus terus memberikan edukasi kepada publik mengenai apa itu travel agent dan bagaimana juga rules ya, peraturan-peraturan terkini tentang perjalanan baik itu dalam negeri, itu luar negeri ya. Kita terus memberikan edukasi kepada publik. Juga kami terus melakukan edukasi juga kepada travel agent. Bagaimana supaya terus bisa menjalankan usaha secara legal, kemudian kami juga terus menjadi jembatan bagi komunikasi antara travel agent dengan pemerintah supaya kita bisa mengembangkan pariwisata seluruh Indonesia dan kemajuan travel agent pada khususnya, gitu Mas. Baik, Mbak Eli, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Mbak Eli. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Mbak Eli sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta One TV, khususnya kepada kita semua yang ingin melakukan kegiatan wisata atau berpergian? Silakan Mbak Eli. Oke, Mas Aldi dan semua teman-teman calon wisatawan dan orang-orang yang ingin bepergian atau ingin traveling, cobalah mencari solusi atau bertemulah dengan konsultan di travel agent karena biasanya konsultan ini bisa memberikan jawaban atas kebutuhan Anda selama traveling. Jadi karena setiap orang kan punya keinginan traveling berbeda-beda, nggak semua orang sama, segmennya beda-beda. Jadi temuilah travel agent di seluruh Indonesia ada, dan tips sekali lagi, kalau bisa cari travel agent anggota Astindo. Makasih. Mbak Eli, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Mbak. Terima kasih Mas Aldi, terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bisa berbincang di sini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Masih sama jika kau tahu ujungnya. Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika.
kan berjalan perlahan dan sederhana. Saling mengerti hanya lewat bicara. Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Saling mengerti hanya lewat bicara. Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.